Halo, selamat siang Kak Bias. Selamat siang, pagi, sore ataupun malam untuk Kak Bias. Saya Rizky Ramadhani dengan NIM 2020041056 dari kelas komunikasi antar budaya Ilkom A. Kalau pakai iPhone kan nanti tinggal upload. Kalian pilih satu aja konsep yang saya jelaskan, apapun itu, dari awal semester sampai sekarang. Satu saja, sebutkan, jelaskan konsep yang bisa kalian terangkan kepada saya, yang menurut kalian itu paling kalian kuasai. Silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama mengenai menjelaskan salah satu konsep ataupun teori yang saya pahami dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya memilih untuk menjelaskan salah satu teori yang kemarin telah dijelaskan pada pertemuan ke-14. Nah, teori ini dijelaskan oleh Kabias pada video pertama dan teori pertama yang dijelaskan. Nah, teori ini adalah teori akomodasi komunikasi yang atau teori atau communication theory, di mana teori ini merupakan sebuah kondisi di mana ketika seseorang dengan budaya berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya dengan budaya yang berbeda, maka dia akan mengakomodasi dirinya untuk menyesuaikan diri agar menerima yang namanya acceptance atau penerimaan dari masyarakat yang ada di lingkungan kebudayaan baru yang dimiliki, yang didatanginya, yang dikunjunginya. Maka dari situ dari teori ini kita dapat melihat bahwa terjadi yang namanya masyarakat multikultural, di mana orang yang akan berkunjung dari wilayah dengan kebudayaan aslinya berkunjung ke wilayah kebudayaan yang lain, maka dia akan memiliki minat untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di lingkungan baru yang akan dikunjungi nantinya, agar dia dapat melakukan yang namanya penyesuaian dan dapat diterima di lingkungan baru tersebut. Nah, contoh yang dapat saya berikan dari teori ini adalah misalnya hanya sebagai contoh, saya seorang mahasiswa S1 yang ketika sarjana saya memutuskan untuk berkuliah di Polandia, mengambil beasiswa di Polandia. Nah, maka dari situ saya kemudian belajar tentang kebudayaan Polandia, cara berperilaku orang-orang Polandia, bahasa yang digunakan orang Polandia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Polandia. Nah, dari situ kemudian saya dapat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang memang boleh untuk saya lakukan dan juga tidak untuk saya lakukan ketika saya berada di wilayah yang akan baru saya kunjungi. Nah, teori akomodasi komunikasi atau communication theory ini dikemukakan oleh Howard Gill pada tahun 1973. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu konsep atau teori yang sangat saya pahami pada mata kuliah komunikasi antar budaya ini. Terima kasih. Akan kalian menjawab dalam kurun waktu sekarang, permasalahan komunikasi yang pernah kalian hadapi, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan teman, pacar, dosen, atau siapapun itu, yang terkait karena adanya perbedaan budaya. Jadi kalian ceritakan apakah kalian pernah mengalami satu permasalahan dengan siapapun itu, yang permasalahan itu terkait perbedaan budaya. Lalu bagaimana strategi kalian menangani masalah tersebut? Dah, itu aja. Oke, untuk menjawab pertanyaan kedua yang mengenai pengalaman saya menghadapi permasalahan komunikasi, mungkin saya agak untuk saat ini, sejak saya menginjak usia remaja sampai saat ini, saya sangat minim untuk mengalami yang namanya
struggling ketika berkomunikasi dengan orang dengan kebudayaan yang lain. Saya terbiasa untuk menyesuaikan diri dan mengikuti alur dari komunikasi yang sedang saya lakukan dengan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan saya. Namun saya dapat menceritakan sebuah pengalaman yang saya rasa ini berkaitan dengan struggling ketika berkomunikasi dengan masyarakat dengan budaya yang lain. Nah, ketika itu saya masih berusia sepertinya 7 atau 8 tahun. Ketika saya masih kecil, saya masih SD, saya mengikuti karate di taman kota di kampung saya. Nah, di situ ketika kami sedang latihan, setelah selesai kami menemui wisatawan, turis. Nah, turisnya ini bukan merupakan turis dari Indonesia, melainkan turis dari negara asing. Dia memiliki ciri khas kulit bule yang sangat putih dengan rambut pirang, dan dari perawakannya bisa dilihat bahwa dia merupakan orang yang berasal dari dia merupakan warga negara asing yang bahkan bukan berasal dari Asia. Nah, ketika itu si turis ini sedang bermain di taman kota. Dia bermain, kalau nggak salah itu namanya frisbee, dan di situ kami penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh turis ini. Sepertinya terlihat menarik, tapi ini bukan merupakan permainan yang ada di kampung kami seperti itu. Jadi kami penasaran. Nah, ketika itu saya dan teman-teman juga kemudian mendatangi turis itu. Kemudian kita bertanya tentang Pak, ini lagi main apa, seperti itu. Tapi dengan bahasa daerah saya. Nah, di situ karena kita merupakan siswa SD ya, yang walaupun kita itu emang udah belajar yang namanya bahasa Inggris, tapi ya masih dikit-dikit paham. Dan untungnya di situ saya agak sedikit paham tentang komunikasi dengan orang asing, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Saya agak memiliki kemampuan sejak kecil, jadi teman-teman saya meminta saya untuk coba untuk berbicara. Tetapi ketika saya mencoba berkomunikasi langsung dengan turis ini, saya merasakan sebuah tekanan yang sangat berat. Jadi ketika saya ingin berbicara, saya berpikir bahwa apakah yang saya katakan ini sudah benar, dan apakah cara saya menyampaikan ini sudah benar, dan apakah intonasi saya seperti itu. Nah, di situ kemudian ketika saya mencoba berbicara, sangat banyak kemudian menjadi pikiran saya, sehingga pada akhirnya saya berhenti untuk berkomunikasi. Saya berhenti untuk bertanya kepada turis tersebut dan menjadi tertawa dengan teman-teman saya. Nah, saya menganggap itu sebagai struggling yang pernah saya alami ketika berkomunikasi dengan orang dari kebudayaan lain. Namun saat itu saya masih sangat kecil dengan usia yang seperti itu, dan saya belum bisa menciptakan strategi-strategi. Mungkin kalau untuk saat ini saya mengalami hal yang seperti itu, tindakan yang saya lakukan adalah mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya apakah ada jalan lain yang dapat kita lakukan untuk melakukan proses komunikasi ini. Apakah mungkin kita berkomunikasi menggunakan Google Translate yang kemudian dibantu dengan voice over, atau mungkin kita berbicara menggunakan gambar yang disediakan di ponsel. Saya pernah mempelajari mengenai ada sebuah baju yang dilengkapi dengan emoji yang menggambarkan hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh turis. Misalnya turis sedang mencari tempat makan, dia tinggal menunjuk emoji makan yang ada di bajunya, kemudian orang di lingkungan budaya baru tersebut sudah dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut yang merupakan pendatang baru dan tidak mengetahui lebih banyak mengenai budaya yang ada di wilayah yang dia kunjungi. Saya rasa mungkin seperti itu sedikit pengalaman dan mungkin strategi-strategi yang saya lakukan ketika menghadapi struggling dalam berkomunikasi yang dilalui dengan perbedaan budaya. Pertanyaan dari saya, dan setelah selesai kalian menjawab, kalian sebutkan kata-kata ini persis, ikutin ulangin. Kalian hadap kamera lalu kalian mengucapkan kata-kata seperti ini. Saya misalnya Dani telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin semampu saya, dan apa yang
dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Sekian. Sekian. Oke, sip. Terima kasih, Kak Kira-kira itu Bia. aja untuk kuis minggu